Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti dari Prodi PGIB semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darmas Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal-Usul Telaga Biru. Asal mula air Telaga Biru. Alkisah, hiduplah sepasang kekasih di desa Lisawah, Galela, Maluku Utara. Mereka bernama Magohiduru dan Majojaru. Desa tempat mereka tinggal sangatlah miskin. Susah sekali mendapatkan air di sana. Penduduknya juga sedikit. Meski begitu, kehidupan mereka damai dan tenang. Sudah lama Magohiduru ingin meminang Majojaru untuk menjadi istrinya. Namun, dia belum berani, sebab untuk menghidupi dirinya sendiri saja sulit. Kapan kau akan meminangku, kakak? Sabar adik, kakak pasti akan meminang adik. Magohiduru berpikir untuk pergi merantau. Rencana ini pun dibicarakan kepada kedua orang tuanya. Apa kamu sudah memikirkan matang-matang, anakku? Iya, ayah. Beta ingin menghadiahkan kehidupan yang layak untuk istri beta kelak. Kalau bisa, beta juga ingin membawa pergi ayah dan ibu dari desa yang miskin ini. Kalau begitu, ayah mengizinkanmu, nak. Namun bicaralah dulu dengan Majojaru. Magohiduru akhirnya menemui Majojaru. Dia mengutarakan keinginannya untuk merantau. Mendengar keinginan kekasihnya, Majojaru menjadi resah. Jangan gelisah adik, beta pasti akan segera pulang dan membawa uang banyak. Kita akan menikah. Beta takut terjadi apa-apa dengan kakak. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa dengan beta. Percayalah, beta pasti akan segera pulang. Beta hanya minta supaya adik setia menunggu beta. Kita akan menjadi pasangan sehidup semati. Setelah dibujuk oleh Magohiduru, akhirnya Majojaru pun setuju, meski dengan berat hati. Sebuah kapal layar sudah menunggu Magohiduru. Kedua orang tua dan kekasihnya mengantar Magohiduru dengan berat hati. Beta bersumpah akan setia menunggumu sampai mati, Kak. Tak ada yang mampu memisahkan kita. Mata air Majojaru pun berlinangan. Dia bersumpah akan menunggu Magohiduru sampai kapanpun. Tunggu beta sayang, beta pasti akan kembali. Setahun telah berlalu, tak ada kabar dari kekasihnya. Betapa resah hati Majojaru. Setiap hari dia pergi ke pelabuhan dan menunggunya. Namun, tak nampak kedatangan Magohiduru. Suatu hari, sebuah kapal besar datang. Majojaru menyambutnya dengan gembira. Wah, pasti kakak Magohiduru ada di kapal itu. Senangnya. Dia menunggu sampai penumpang kapal itu turun. Tak ditemukannya kekasih hatinya. Ya, kenapa kamu tidak ada, Kak? Kapan kamu pulang? Kemudian Majojaru memberanikan diri untuk bertanya kepada awak kapal. Permisi tuan, apakah engkau mengenal Magohiduru? Ah, siapa tadi? Magohiduru, dia kekasih beta. Setahun lalu, dia naik kapal ini menuju negeri seberang. Oh iya, aku ingat. Aku tahu dia. Tapi sayang, nasibnya sungguh malang. Oh, apa yang terjadi dengannya? Sebulan yang lalu, dia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Tapi sayang, nyawanya tidak bisa tertolong. Dia sudah meninggal. Mendengar ucapan awak kapal, Majojaru menjadi lemas. Oh, tidak mungkin. Kakak pasti akan kembali. Maafkan aku karena telah mengabarkan berita buruk ini. Dengan langkah yang berat, Majojaru pun berjalan pulang. Sepanjang perjalanan, dia terus terkenang oleh kekasihnya. Dia ingat akan janji sehidup semati. Rasanya langkahnya semakin berat. Majojaru tak sanggup menahan semua ini.
Ia terus menangis. Lama-kelamaan, air mata yang keluar itu berubah menjadi genangan air. Makin lama, makin tinggi. Maju Juru pun tenggelam dalam air matanya sendiri. Dia pun mati tenggelam. Maka genangan itu pun semakin membesar dan berwujud sebuah telaga dengan air yang bening seperti air mata dan berwarna biru. Suatu hari, seorang pencari kayu bakar menemukan telaga itu. Dia sangat terkejut dan melaporkan penemuannya ke tetua desa Lisawa. Mereka berduyun-duyun datang ke danau itu. Gemparlah mereka semua. Akhirnya, para tetua mengadakan upacara adat untuk memanggil roh leluhur. Saat upacara berlangsung, terdengarlah bisikan yang berbunyi. Telaga itu tercipta karena hati yang patah. Air matanya mengalir dan terus mengalir dan berbentuk telaga. Setelah mendengar bisikan itu, tetua adat mengumpulkan warganya. Telaga itu tercipta dari air mata seorang gadis yang patah hati. Tetua adat pun bertanya kepada warganya, siapa di antara kalian yang kehilangan keluarga? Kemudian, ayah Magohiduru pun maju. Dia mengaku telah menantikan kedatangan anaknya yang setahun pergi, belum kembali. Sudah setahun putra beta pergi, namun tak kunjung kembali. Kemudian, ayah Magohiduru pun ikut maju, menghadap tetua desa. Sejak putri beta pergi ke pelabuhan 3 hari yang lalu, dia tidak pernah kembali. Akhirnya, tahulah mereka jika sepasang kekasih itu telah tiada. Warga desa pun sepakat untuk menjaga telaga itu dengan baik dan memberinya nama Telaga Air Biru. Wassalamualaikum